Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Hamparan cahaya yang berapi-api melonjak. Pada saat ini, mereka tidak lagi menutupi apapun, melepaskan kekuatan surgawi mereka dan melepaskan simbol mereka untuk menyembuhkan luka mereka dan merasakan dunia ini untuk cepat beradaptasi dengan dunia ini. Hukum alam tidak lengkap, dan dunia tidak menghalangi para pembudidaya. Kekuatan yang bisa ditampilkan di sini terasa jauh lebih besar daripada di alam yang lebih tinggi. Ini adalah perasaan pertama yang mereka rasakan. Apakah yang lain semuanya mati? Seseorang berbicara dengan suara yang sangat dingin. Semuanya, haruskah kita pindah bersama atau berpisah di sini? Anak muda yang rambutnya seluruhnya berwarna perak itu berbicara. Ekspresinya acuh tak acuh, tetapi matanya menyala-nyala. Kami baru saja turun ke alam bawah, jadi yang terbaik adalah jika kami tidak bertindak atas inisiatif kami sendiri. Kata yang lebih tua. Semuanya, jangan lupa bahwa Tuan Dunia Bawah telah memberi perintah agar kita terlebih dahulu mengakhiri kehidupan pemuda bernama Si Hao itu untuk mencegahnya hidup di hari lain. Tidak ada terburu-buru. Alam bawah cukup aneh, jadi jangan bertindak sembarangan juga. Saya akan membayar warisan yang ditinggalkan sekte saya di alam bawah untuk mengunjungi dan melihat apakah saya dapat mengambil senjata. Seseorang berbicara. Baiklah, mari kita selesaikan beberapa tugas kita sendiri terlebih dahulu dan kemudian berkumpul kembali. Pakar tubuh emas sekte barat mengangguk. Pada saat itu, dunia menjadi tenang. Sebuah kawah besar muncul di sini dengan retakan memanjang beberapa ratus li ke arah luar. Tidak ada yang tertinggal. Dunia sepi tanpa suara apapun. Hari itu, berita menyebar ke daerah-daerah besar lainnya. Ini adalah berita eksplosif. Itu terus-menerus melakukan perjalanan melalui altar dari satu tempat ke tempat lain. Seluruh dunia gempar. Yang menyertai berita ini adalah makhluk hampa yang turun di dunia ini, menembak melalui celah besar ke wilayah banjir. Melawan kehendak surga, seseorang menentang Dao Agung dan membuka jalan untuk turun dari alam yang lebih tinggi. Ini diedarkan oleh seorang pertapa, membuat semua klan merasa tidak nyaman. Terlalu kejam, begitu banyak nyawa, berapa puluh juta, bahkan mungkin lebih dari 100 juta digunakan sebagai pengorbanan hidup. Bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Bisakah mereka dianggap sebagai manusia lagi? Untuk melakukan sesuatu seperti ini. Orang-orang dari wilayah ini marah. Dunia terguncang. Semua pihak berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Segera setelah itu, sebuah berita membuktikan hal ini. Benar-benar ada dewa yang memasuki alam bawah. Seperti yang diharapkan, mereka turun. Ini terlalu kejam. Demi melintasi alam, mereka benar-benar menggunakan puluhan juta, bahkan mungkin lebih dari 100 juta nyawa sebagai pengorbanan, memanen jiwa mereka. Betapa kejamnya ini. Sekte besar dunia ini dan beberapa negara kuno adalah yang paling gelisah. Efek samping dari masalah ini terlalu besar. Si Hao menerima berita itu dan tenggelam dalam keheningan. Hidup yang tak terhitung jumlahnya hilang. Banyak suku besar berubah menjadi tempat kematian, dan beberapa klan besar langsung lenyap. Raja Perang, Komandan Peng 9, dan yang lainnya meminta diri Anda yang terhormat untuk mundur dan menanggung ini diam-diam, kata orang yang menyampaikan informasi itu. Saya mengerti. Anda harus kembali. Si Hao mengangguk. Ia tidak mau mundur, karena orang-orang yang turun pasti mencarinya. Jika ada dendam, maka langsung datang ke sini dan lewati aku dulu. Si Hao mengisyaratkan dia untuk pergi. Angin sejuk bertiup lembut melalui tempat ini. Tanaman di sini masih segar dan bersih. Si Hao berdiri di puncak gunung sendirian sambil menatap ke kejauhan. Haur! Teriakan keras yang dibuat dengan suara gemetar terdengar. Qin Yining dan Si Ziling datang, bergegas secepat mungkin. Ayah ibu. Si Hao mengungkapkan senyum. Haur, cepat dan pergi. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Qin Yining benar-benar serius dan menarik Si Hao untuk pergi. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berjuang bebas dari tangannya. Ibu, aku tidak bisa pergi. Qin Yining mulai merasa gugup.
Si Hao menghibur bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya dan bahwa dia pasti tidak akan bertindak terburu-buru. Pasti tidak akan ada masalah. Haur, jangan seperti itu. Kami telah kehilangan Anda sebelumnya, dan sekarang, kami akhirnya berhasil bersatu kembali dengan kesulitan seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi lagi, kita tidak akan tahan lagi, bahkan suara si Ziling mulai bergetar, ingin membawa si Hao pergi. Ayah, Ibu, kalian berdua tidak perlu khawatir. Bagaimana saya bisa mati begitu saja? Tentu saja aku akan hidup dengan baik. Saya masih belum makan daging naga sejati atau Phoenix abadi, dan saya bahkan belum pergi ke alam yang lebih tinggi. Aku juga tidak tahan berpisah dengan kalian berdua. Kita harus berumur panjang dan hidup berdampingan dengan dunia ini. Si Hao memasang senyum riang. Kamu bocah kecil. Suami dan istri itu merasa gugup yang tak tertandingi, tetapi mereka juga berada di antara tawa dan air mata setelah mendengar dia mengucapkan kata-kata itu. Jangan khawatir, aku akan segera lari jika harus. Aku pasti tidak akan mati. Si Hao menghibur mereka, memberi mereka janjinya. Ada beberapa bahaya, tapi masih berhasil. Dia berhasil. Si Hao tercengang. Ini juga alasan mengapa si Ziling dan istrinya tidak keluar selama ini, tinggal di Gunung Abadi. Bagaimana proses pemulihan adik laki-laki? Si Hao agak khawatir, karena ini adalah peristiwa yang sangat berbahaya. Vitalitasnya cukup besar dan telah lama menghasilkan darah esensi jenis itu. Tidak ada bahaya sama sekali, terutama karena dia memakan pil suci yang berasal dari alam yang lebih tinggi. Kata si Ziling. Si Hao mengangguk. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan saat itu. Qin Hao harus dapat pulih sesegera mungkin dan menjadi semakin kuat. Setelah bertemu dengan orang tuanya, beberapa keinginan si Hao terpenuhi. Saat ini, dia ingin kembali ke Stone Village dan melihatnya. Aku benar-benar ingin kembali dan melihatnya lagi, dia berkata dengan lembut. Namun, dia tidak bisa memenuhi keinginan ini. Dua individu di sisinya sangat khawatir. Kemudian, si Hao mengunjungi kota kecil itu lagi, membawa sekelompok anak-anak berpakaian lusuh di jalan-jalan dan gang-gang, membeli semua jenis makanan untuk mereka, membuat kelompok anak-anak kecil ini sangat puas. However, anak ini, si Ziling dan istrinya mengikuti di belakang. Tiba-tiba, seekor bangau kertas turun yang dikelilingi oleh cahaya. Itu muncul di telapak tangan si Hao. Sekelompok anak-anak semua melebarkan mata mereka dengan takjub. Ekspresi si Hao menjadi serius. Ini adalah bangau kertas yang dia tinggalkan di Istana Kekaisaran Negara Batu. Ia membuka surat itu dan membaca isinya. Kakak, apakah kamu akan pergi? Bocah laki-laki di bahunya bertanya sambil menatapnya dengan enggan dengan matanya yang besar. Saya harus pergi. Aku akan kembali untuk menemui kalian nanti. Si Hao tersenyum dan berkata. Di bahu yang lain, gadis muda itu melengkungkan bibirnya, terlihat seperti akan menangis. Kakak, kamu akan pergi. Kapan aku bisa melihatmu lagi? Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Si Hao menurunkan mereka dan dengan cepat pergi. Si Ziling dan istrinya buru-buru mengikuti, meninggalkan tempat ini. Ayah, Ibu, kalian berdua bisa tenang. Saya akan bersembunyi sekarang, tetapi saya tidak bisa mengikuti Anda semua ke Gunung Abadi. Saat keadaan sudah tenang, aku akan datang menemui kalian berdua lagi, si Hao berbicara sedikit. Haur, si Ziling dan istrinya berteriak keras. Si Hao menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Tree Life Mountain dan berubah menjadi seberkas cahaya. Seberapa mendominasi ini? Si Hao berkata dengan suara rendah. Ketika dia memikirkan pembantaian yang dilakukan untuk membawa mereka turun ke alam yang lebih rendah, menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan, tubuhnya bergetar lebih besar. Namun, sekarang 7 dari mereka turun dan mengabaikan dunia, siapa yang bisa menentang mereka? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah jebakan kematian yang tak terhindarkan. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini.
Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.